agak sensitif nih guys, ngeri. Iya. Bang Roy kan yakin banget nih akun Fufafa ini adalah milik Gibran 99,99%. Iya. Gimana sih caranya Bang Roy untuk mengungkap atau menelusuri pendekatan ya. apa aja? Baik, banyak pendekatannya. Bang Roy kerja sendiri atau ada tim sih Bang? Adalah. Ada sendiri maksudnya. Ajak kita dong maksudnya. Enggak, tim saya itu adalah juga para netizen. Netizen guys. Saya adalah bagian dari mereka. Saya tidak di atas netizen loh. Enggak. Siap. Saya tuh bagian dari teman-teman itu. Kami berjuang bersama-sama. Kami bergerak bersama-sama. Mereka juga melakukan mengkepo itu tidak atas perintah saya juga, bukan. Mereka tergerak sendiri dan kita bahu-membahu tiap malam kita discuss gitu ya. Kemudian gue dapat ini nih, gue dapat ini, bagus, tampilin, tes tangtung, ada Dokter Tifa, ada apalah gitu. Yang kemudian kita muncul semua. Boleh lah undang ke grup WhatsApp-nya itu. Nah, selain IP address kan biasanya kan sepengetahuan saya IP address bisa melacak tuh. Awalnya kan kita kaget ketika yang menjadi tertarik kita tuh kan kata-katanya yang sangat tidak sopan. Kasar. Ya kan? Kata-kata yang sangat tidak sopan itu kemudian kita petakan. Oke. Mulai dari kata-kata yang sifatnya hanya nyindir-nyindir. Misalnya ada berita soal Pak Prabowo belum hadir pada acara apa gitu ya, gitu di pengajian apa. Terus dia komentar takut kalau disuruh jadi imam atau apa ya. Itu kan masih agak lucu-lucu tapi nakal apa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys di channel Kambas LJ. Kali ini kita akan menanyakan video yang sangat menarik guys, karena ini menyangkut dari akun Fufafa yang dijelaskan oleh Pak Roy Suryo. Ini sangat yang Pak Roy Suryo meyakini 99% ini akun milik Mas Gibran Raka Buming Raka. Oke, langsung aja kita simak apa penjelasan dan kriteria yang bisa menjurus ke sana. Oke, gas. Kemudian ada yang mulai agak sarkas ketika ada berita bahwa Pak Prabowo tidak terima gaji mulai dari tahun 98 sampai sekarang. Dia komentar, maaf nih, ini kata-kata dia. Gue baru tahu kalau pecatan juga dapat. Itu kan udah mulai kasar. Sarkas banget, pecatan. Kemudian dia mulai menyinggung soal putranya, Mas Didit ya. Terus juga katakan profesinya itu sampai kepada maaf nih ya. Dia nuduh Mas putranya Pak Prabowo itu adalah orang punya kelainan gitu ya, gitu. Terus ada lagi dia komentar soal hubungan Pak Prabowo yang dengan mantan istrinya gitu ya. Lama nggak ketemu apalah, kemudian sudah jarinya gitu kan itu kan kasar banget itu. Nah, sampai kepada dia juga masuk juga kepada komentar kepada, saya hitung ada sampai 11 artis. Artis yang jorok komentarnya ya. Ada mau minta maaf ini susunya Syahrini ya. Gitu. Kemudian komentar juga ke Pevetaverse, ada juga komentar ke misalnya Rachel Maryam ya. Kemudian ke tokoh-tokoh yang lain ya. Ini kan menurut saya sangat-sangat tidak ada juga artis dari JKT48 yang ada di situ. Ya anak ini kok banget gitu loh. Nah, mulai kita sama sekali tidak mengira kalau itu dia. Ya gitu, karena kata-katanya menurut saya sangat kampungan. Dan sangat kekanak-kanaan dan sangat kasar gitu loh. Nah, tapi akhirnya teman-teman pada menemukan ternyata ini ada linknya. Link ketika dia berkomunikasi dengan akun-akun yang lain. Jadi gini, meskipun awalnya saya yang minta kepada teman-teman, tolong dong, ayo kita cek deh. Saya petakan dulu route-nya kemana, ya, hubungannya dia kemana. Akhirnya itu ada hubungan akun Kaskus Fufafa itu terkoneksi dengan misalnya situs porno. Ada situs pornonya dari luar negeri ada, dari dalam negeri juga ada. Ya, dari dalam negeri itu termasuk OnlyFans ya. Termasuk juga itu trot.com atau semprot.com gitu loh gitu ya gitu. Lupa aku nggak biasa masuk kayak gitu Mas. Nah, jadi artinya banyak banget kayak gitu. Ada yang situsnya tuh situs Eropa Timur gitu ya. Gitu, situs porno tapi Eropa Timur gitu. Banyak banget. Nah, dari situ kemudian muncullah banyak itu akhirnya nama-nama yang kemudian muncul. Dan menariknya ternyata Fufafa ini sempat juga
digunakan untuk melakukan curhat pribadi dari kalau itu orang siapapun dia, mau itu dibilangin itu admin, mau itu dia pokoknya cerita kalau dia nggak bisa lagi login ke akun dia yang namanya Raka Gunarli. Dia kan gitu, Raka Gunarli. Terus dia sebut, lucunya dia tulis itu Prime ID-nya Raka Gunarli. Kemudian juga dia pakai username-nya tuh @rkgbrn. Iya. Ya. Kemudian itu diinformasikan kepada akun lain gitu diinformasikan. Dan ternyata ini ditanggapi oleh Kaisang. Ini kan luar biasa. Kok ngapain juga Kaisang? Kaisang Pangarep, adiknya dengan akun @kaisangp. Bahkan Kaisang P juga sempat berkomentar terhadap ulang tahunnya si ini akun Raka Gunarli ini itu ketika dia ulang tahun pada tanggal 1 Oktober. Jadi dari ini kemudian muncullah link-link itu. Ada juga yang menarik banget adalah ketika Fufu Fafa ini itu bertanya kepada publik yang ada itu, ya, di mana bisa cari gunting yang stick gunting yang ada di PIK. Ini PIK yang itu loh ya, bukan PIK yang lain loh ya, itu kita nggak bahas itu. Konon kan ada PIK yang lain. Gunting di stick gunting di PIK. Oke. Gunting stick. 3 jam berikutnya ternyata yang tadinya Fufu Fafa itu kemudian di kalimat yang sama muncul di akun resmi Cilipari. Jadi akun resmi Cilipari. Kalau Cilipari sudah nggak bisa dibantah lagi. Itu adalah Gibran. Karena Cilipari itu usaha cateringnya Gibran Raka Buming Raka. Nah dari sini ternyata Cilipari juga terkoneksi dia ke Raka Gunarli. Dari sini akhirnya kita bisa buat, ini bukan cocokologi. Ini sudah kita petakan, tanggalnya pun sudah saya buat dalam sebuah, kalau kita biasa meneliti ini tuh kita buat namanya ANEF, Mas. ANEF itu analisa dan evaluasi. Ya, jadi kita akan linknya kemana-mana, ketemulah garis merahnya. Akun ini ternyata ada hubungan dengan ini, akunnya ada. Dan kemudian bahasanya, kata-katanya pun kita cek ya. Artinya kata-kata itu seseorang kan pasti punya kecenderungan untuk nulis. Saya kalau Mas biasa berkomunikasi siapa saja ya, komunikasi biasa saya, pasti akan ngalih kalau saya tuh nulis sesuai EYD pasti. Panjang titik koma gitu. Bahkan dulu zaman SMS saya tuh kalau ngetik tuh saya maksimalkan 140 karakter dulu ketika SMS. Rugi dong kita gitu. Masa ngetik Y atau G gitu kan rugi, bayarnya sama dulu gitu. Jadi saya dulu mesti ngetiknya panjang. Itu style Bang Roy seperti itu. Itu style saya ya, yang pun nggak pernah saya singkat jadi YG, nggak pernah. Yang itu apa, dua saya pun nulis artikel juga begitu. Pasti teman-teman bisa ngenali lah tulisan saya kayak gitu. Itu ciri. Nah itu juga. Bahkan yang menarik kata-kata dia yang maaf ini, yang kampungan tadi, itu juga diulangi pada akun Cilipari. Itu salah satu contoh, maaf nih saya sebutkan. Akun Cilipari pun sempat mempromokan keripik dia, ya keripik keripik gitu. Kemudian dia nulis saja, ini rasanya kemeripik loh. Maaf sekali lagi maaf ya ini ya. Kemeripik loh, bukan tempripik apa gitu. Tem itu kan alat vitalnya wanita gitu loh. Ini kan menurut saya kan, anak ini kok mulutnya nggak sekolah banget gitu loh. Nggak pernah dapat sekolahan Pak. Ini Cilipari Mas yang bikin ini Cilipari. Yang kemeripik ini Cilipari. Bukan Fufu Fafa. Iya. Jadi artinya kan sudah menjadi satu kesamaan gitu loh. Ini kalau ya ada pakar mikroekspresi, ada pakar linguistik, dia pasti akan nemukan lah gitu. Nggak usah pakar lah. Kata-kata dia kita masukkan saja kepada ChatGPT atau kita masukkan juga kepada AI. Pasti ketemu. Pasti langsung ketemu ini cirinya sama enggak gitu ya, atau misalnya kita masukkan ke pemeriksa, kalau anak akademik ngerti namanya Turnitin itu untuk ngecek keaslian sebuah tesis atau disertasi. Itu kalau sekolahan ya Mas ya. Iya di Turnitin ya benar. Iya itu Turnitin. Kan anak ini nggak pernah maksudnya nggak pernah sekolahnya nggak pernah bener gitu. Siapa Bang Roy maksudnya? Ya nggak tahu pokoknya yang sekolah nggak bener. Nah itu jadi muncul kan. Jadi artinya dari situ muncullah semua. Nah itu makin dahsyat lagi ketika teman saya, ya teman lah namanya nggak usah disebut, wong dia ngakunya anonimus. Kalau anonimus kan nggak usah sebut kan gitu. Ya dia anonimus Indonesia, ya nggak usah dicari, dia ada di luar ya. Nah itu akhirnya buka dia. Nah meskipun ini saya agak menurut saya agak kebablasan dikit, tapi ya sudahlah, dia namanya pejabat publik kan. Jadi dia bongkar semua data-data pribadinya.
Gitu. Termasuk nama, alamat, tanggal lahir semua. Dan yang terpenting apa? Nomor handphone. Ini. Yang plus 6289 sekian, belakangnya 33. Iya, Ya 33. gitu. Ada 750 tengahnya, belakangnya 33. Nah itu kemudian dicoba oleh teman-teman yang lain ya, ini bukan dia. Karena yang coba jangan hanya seorang. Kalau seorang kan pasti nanti repot jadi TO kan. Untuk masuk ke dalam Kaskus. Gitu. Dan ternyata ketika dimasukkan ID nomor telepon itu, munculnya namanya apa? Cilipari. Jadi akun Ciliparinya muncul. Confirm berarti. Akun Fufufafa itu menggunakan nomor telepon itu. Nomor telepon itu. Nomor telepon seseorang yang sekarang jabat wali kota itu, mantan wali kota dan mau jadi wapres terpilih itu. Ya kalau ini jelas, kalau ini nggak perlu ditutup-tutupi. Nomornya itu muncul dan kemudian muncul lagi Cilipari, dan Cilipari yang muncul itu adalah Cilipari _pari itu adalah resmi yang ada, dan itu muncul semua. Terus ada yang lucu lagi mas, teman-teman nggak tahu kalau kadang-kadang kita nggak mau diteror atau pengen ngecek siapa, kan ngecek pakai program dulu yang terkenal Truecaller, kemudian ada Caller ID. Nah sekarang yang terkenal lagi namanya Get Contact. Nah nomor itu dimasukin teman-teman Get Contact, terus muncullah siapa pemiliknya kan, gitu jelas betul namanya Gibran Raka Buming Raka gitu. Ini versi gue. Yang lucunya lagi di 200-an identitas itu ada juga nama Syahrini juga itu, customer Syahrini. Loh, apalagi? Meski mungkin bukan Syahrini yang itu. Karena itu Syahrini kok banyak nama Syahrini Kutai, apalagi nih ya gitu. Jadi menurut saya apa ya? Agak lain ya, agak lain anak gini ya. Gitu apa ya? Mainnya kurang jauh ini. Artinya kok kayak gitu sampai. Ya itu temuan yang ada. Jadi artinya saya sih dengan enaknya saya ungkapkan karena itu fakta semua. Ada. Dan ini yang buat kita heran. Sudah jelas cetha wela-wela seperti itu, Mas. Pemirsa di Keadilan TV juga. Sudah jelas-jelas seperti itu. Kenapa aparat yang biasanya gercep? Aparat itu kan kalau ada, jangankan ini. Ibu-ibu yang arisan nggak terkenal jelas, entah itu di Indonesia Timur aja, kalau begitu dia bicara hal yang sifatnya porno atau apa, yang itu melanggar Undang-Undang 1 tahun 2024, revisi dari Undang-Undang 19 tahun 2016 atau 11 tahun 2008 tentang ITE, langsung ditangkap kok. Iya kan? Ini sudah jelas menghina Pak Prabowo. Itu presiden terpilih kita loh ya. Harus kita hormati. Menghina Pak SBY. Menghina Mas Anies Baswedan. Menghina Gerakan 212. Menghina orang-orang yang lain. Kok enggak? Dan di sini juga teman-teman juga akhirnya memetakan. Yang dihina itu siapa saja? Pak Prabowo pernah dihina. Ibu Megawati dihina. Pak SBY dihina. Siapa? Loh, kok ada satu presiden yang nggak dihina sama dia? Nah itu kan juga Pak Jokowi nggak pernah dihina menurut pemetaan Bang Roy? Enggak ada. Bahkan dia Fufufafa ini pernah membela. Ini makasih aku diingatkan. Pernah membela dengan sengit betul. Ketika ada seseorang akun Kaskuser juga, itu yang dia ceritakan, bapaknya kan pernah bangkrut gini usahanya. Fufufafa ini jawab. Tidak, itu yang bangkrut adalah yang ada salah, bukan Wiono tapi Miono. Itu adalah paman atau apa. Kalau dia admin, Mas, admin itu tidak punya kemerdekaan untuk menulis wawasan seperti itu. Coba kita punya staff, nggak akan berani juga staff itu akan melakukan hal semacam itu. Dan yang lebih menariknya lagi, dia menjawab bla 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 bla, terus orangnya jawab lagi, terus dia sebenarnya ini ingin saya teruskan, tapi saya mau bubuk siang dulu. Kalimat bubuk siang dulu itu persis banget kalimat yang dulu pernah diucapkannya ketika dikejar wartawan soal apa di Loji Gandrung. Dia bilang, saya mau bubuk siang dulu. Waktu pencalonan itu Artinya apa? Kalimat itu keluar dari Mas. Itu tidak akan pernah bisa ditutup-tutupi. Seseorang tuh pasti punya hal-hal yang sangat genuine yang tampil dari dalam dirinya, dan itu akhirnya keluar semua. Ya, termasuk ketika saya kaget, kalau ini terus saya kaget dan saya sebenarnya setengah nggak percaya ketika dia menjawab tantangannya Andi Arief. Meskipun Andi Arief katanya juga akhirnya itu bukan gua kok, itu lain lagi. Ya udah terserah lah lo gitu. Nah, karena ya saya maklum lah dia lagi ada di pemerintahan juga kan gitu. Ketika dia bilang ayo anaknya ngumpet lah, putra pertamanya ngumpet. Dia muncul. Nih gua muncul nih Jing gitu. Jing itu Fufufafa itu. Fufufafa. Menurut saya kok kasar banget ya anak ini ya.
benar-benar nggak, sekali lagi benar-benar nggak pernah sekolah ini mulutnya gitu. Ya, kalau nggak salah mungkin bukan hanya mulutnya nggak pernah sekolah, dirinya juga nggak pernah sekolah benar gitu. Kadang-kadang saya cek juga waktu ngomong kayak gitu yang Jing itu, berarti dia di umur di angka, kalau emang benar ini ya kita duga Gibran di umur 27-an kemarin itu. Ya, saya sih belum sampai sejauh itu ya, tapi artinya tahun-tahun 2014-an sampai dengan tahun 2020 aktifnya Fufu Fafa itu ya dia sudah menjadi juga artinya dia sudah menjadi pengusaha meskipun dia belum menjadi wali kota. Tapi kan dia sudah pengusaha. Dia kan wali kota 2020. Ya kan gitu. Nah, itu sebelum dia. Tapi kan dia sudah menjadi seorang pengusaha yang katanya pengusaha sukses katanya. Sudah dewasa juga katanya. Iya kan sudah masuk dewasa. Dan inilah sebenarnya ketika kemarin misalnya katanya alasannya tadinya kan Andri Darus kan bilang susah itu menelitinya karena lognya udah lama banget, udah 10 tahun yang lalu. Lognya mungkin sudah nggak kita simpan lagi. Oke, saya sih masih bisa menerima gitu, ya gitu. Tapi yang saya nggak bisa menerima apa? Menarik Mas. Seminggu terakhir itu ada upaya penghilangan barang bukti. Barang bukti. Ya, jadi dari 5.000-an postingan Fufu Fafa, 2.100 postingannya itu dihapus. 2.000. Ya 2.000-an dihapus. Nah, artinya orang yang menghapus itu dia tahu user ID-nya Fufu Fafa, dia tahu password-nya yang pasti, untuk melakukan pasti. Kalau orang-orang yang bisa menemukan nomor telepon dan email tadi itu nggak akan bisa masuk sampai ke jauh, dia kan nggak bisa merubah password-nya gitu. Tapi password ini adalah oleh seseorang ini bisa masuk. Artinya apa? Kalau masuknya baru semingguan terakhir, petugas atau aparat sebenarnya bisa langsung minta kepada Kaskus untuk membuka lognya. Dan itu akan muncul nanti IP-nya, interprotokolnya dari mana. Jadi kan clear banget. Karena ini baru seminggu Mas. Seharusnya masih hangat lah ini barang kan. Sangat hangat. Sehangat kita kalau minum susu terus panas. Apa yang kita ucapkan? Mas tapi ini Mas dengan bukan susu Papa. Emang cara ngapus kan 2.100-an di periode seminggu terakhir nih. Iya, ini niat penelusuran Bang Roy. Niat banget. Berarti memang ada Emang bisa Bang Roy? Ya bisa. Gimana caranya sih sebanyak itu? Bisa. Seseorang yang mungkin diperintah untuk melakukan itu ya bisa. Iya. Bisa. Memang harus one by one. Satu manual persatu. Gitu. Manual, tapi kan dia bisa aja tidak menggunakan handphone. Iya, kan bisa PC pakai atau gimana, PC atau notebook bisa. Kan bisa masuk ke situ terus del. Tapi ya alhamdulillah sekali lagi teman-teman sudah screen sudah capturing mereka sebagian besar. Ya udah hilang ini. Ya udah hilang itu. Ya. Hasil yang didapat? Ya banyak lah. Nanti makanya kan sebenarnya kan pertama sedikit kan nanti muncul kan. Kemarin ketika yang orang kaget belum tahu ternyata dia banyak melakukan pelecehan terhadap artis gitu. Itu kan sekarang juga muncul. Terus nanti yang ini meskipun yang mungkin agak panas nanti. Apa tuh? Dia melakukan tindakan yang menurut saya memang sudah melanggar SARA, suku, agama, ras dan agama. Iya. Karena dia komentar sesuatu yang menyebut hewan khas di sana, unta. Kemudian dia nyebut junjungan gitu. Ini sih tergantung penyidik sebenarnya. Betul Roy. Bisa jadi itu ini kan nggak melanggar agama kan nggak. Iya, tapi nanti coba lihat yang lain-lainnya. Baru sudah mengcapture sama timnya 2.000-an postingan yang terhapus, udah di-save. Ya tunggu saja nanti tunggu aja nanti teman-teman dikeluarin. Kalau enggak cepet hilang nanti ini. Biarin aja, biarin mengalir. Setidaknya sampai detik ini di X itu masih ada hashtag terus Fufu Fafa trending topik ini bocil psikopat. Iya, masih ada. Episode jalan terus Bang Roy? Terus. Mas, ini Mas, mungkin enggak dengan sedikit. Dan kami enggak butuh pengakuan. Itu kan ada orang bilang Mas, tapi nggak mungkin ngaku dong dia. Ya ngapain harus ngaku? Yang namanya penyidikan lanjut dari penyelidikan yang ilmiah sekarang, yang itu diterapkan juga di Kepolisian Republik Indonesia. Itu berdasarkan namanya scientific crime investigation. Jadi berdasarkan investigasi yang saintifik, yang ilmiah. Bukti-bukti ini sudah sangat ilmiah. Jadi kan kita nggak perlu lagi kalau zaman dulu ada pencuri tertangkap, pencuri ini digebukin supaya ngaku. Ya kan? Kalau sekarang kan nggak mungkin tertangkap rekamannya CCTV-nya. Kalau ini tertangkap IP-nya, tertangkap dia kata-katanya semua itu dipetain. Kan itu muncul kan mas-mas juga sering lihat lah ya, atau Keadilan TV sering juga pemirsanya melihat kalau polisi itu kalau mau melakukan pendalaman seseorang, kita akan melakukan profiling namanya. Betul. Orang itu di profiling.
Dan orang begitu di viralin itu kena semua. Dia berdasarkan misalnya, ini ilmiah loh nih, bukan cocokologi. Bahasa-bahasa, frasa-frasa yang sering dia gunakan tuh apa saja. Kemudian dia nanti akan ketahuan pada lognya itu. Masuknya jam berapa aja bisa ketahuan. Dia seringnya masuk tuh jam berapa juga bisa ketahuan. Itu kan menunjukkan profil dari seseorang. Kan orang itu kan akan punya kebiasaan. Dan itu nanti akan bisa dicocokkan lagi. Misalnya, cocokkan lagi dengan kalau dia mengelak. Oh saya, kok saya punya alibi di situ. Oke, nanti kan pasti ada rekam jejaknya kan. Pada tanggal sekian, jam sekian, dia ada di mana. Yang sekian, jam sekian ada di mana. Itu nanti akan ketemu semua. Iya. Mas, ini pasti bisa nggak ya? Kayak misalkan contoh, dengan segala resource yang anggaplah Mas Gibran ya, Fufafa adalah Mas Gibran gitu ya. Resource yang Mas Gibran punya hari ini, bisa nggak sih akhirnya menekan Kaskus untuk akhirnya tolong dong dihapus semua gitu. Ya kita kan juga bukan dari individu Mas Gibran tapi Kaskusnya itu nggak merdeka akhirnya. Sempat kan kemarin kita khawatir itu. Makanya kan apa yang dilakukan para netizen itu kan mereka melakukan crawling, mereka melakukan pencarian terhadap itu semua, diselamatkan dalam tanda kutip itu semua. Kemudian di screen capture, dilakukan lognya, dicatatin semua. Kemudian kayak saya dulu ketika melakukan hal yang sama dengan Sirekap waktu itu, saya juga siapkan satu server untuk saya ambil semua. Ya. Nah kalau ini kan memang karena sudah terlalu lama, kita nggak bisa melakukan sampai yang ke 10 tahun yang lalu. Tapi kan yang terakhir-terakhir ini kan kita bisa catat juga jejaknya. Bisa. Nah yang lucu kan itu kan bisa dilakukan secara teknis atau non teknis. Non teknisnya misalnya melalui ya ini saya kritik keras kemarin. Orang tupoksinya bukan cuma itu, yaitu namanya Menteri Komunikasi dan Informatika. Pak Budiari ya, Budiari. Ini kan konyol banget. Menkominfo itu tugasnya apa ya? Jelas betul dia harusnya jaga atau menjadikan PDN yang kemarin itu, Pusat Data Nasional. Dia udah jelas gagal total jaga PDN. Kok sekarang malah menjadi bemper ya dari akun Kaskus yang namanya Fufufafa. Kalau teman-teman di netizen nyebutinya makin sadis lagi Mas. Dia sekarang menjadi bagian dari ceboker. Iya, cebokers dia. Ya gitu, bukan cebongkar ya, tapi cebokers. Kenapa? Kok bisa-bisanya seorang menteri ya, gitu kemudian menyampaikan ketika ditanya wartawan, itu dia nyampaikannya aja sambil lalu sambil jalan gitu. Itu kan gak sopan banget gitu ya. Mungkin dia mau ikut-ikut yang kemarin. Kalau yang kemarin malah palsu gitu. Yang orang yang bikin doorstop palsu itu Mas. Jalan tak gitu kan. Ngangkat seorang kepala komunikasi istana ya kan. Karya pertamanya doorstop palsu. Ketahuan banget mikrofonnya. Tiba-tiba nongol mikrofon. Terus handphonenya pegawai staf rumah tangga itu kan konyol. Nah ini kebalikannya ini. Ini malah doorstop beneran tapi nggak mau jawab. Dan dia hebat betul loh kalau saya. Luar biasa. Jawab, oh itu bukan Gibran. Bukan. Loh terus yang benar siapa? Ya nggak tahu. Oke kita teliti. Iya. Mengatakan pasti bukan, tapi kok belum tahu siapa ini kan. Ada. Gitu. Kalau komentar netizen tuh ada gitu ya. Gitu. Kok bisa gitu kayak gini gitu ya. Oke guys, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang nantikan netizen nanti kedepannya yang juga dibahas oleh Pak Suryo di video ini, dan coba cek saja di full videonya lengkap di Keadilan TV guys. Karena ini berita lagi viral aja, lagi hangat-hangatnya, juga sensitif banget guys, karena ini akun Fufufafa dikait-kaitan dengan Mas Gibran selaku wakil presiden terpilih guys. Ini sangat sensitif, hangat-hangatnya seperti kopi yang lagi diseduh guys. Karena Pak Roy Suryo ini sudah yakin 99% guys. Karena kayaknya sudah disiapkan intelijen atau orang-orang khusus untuk spesial ini guys. Oke, semoga ini bisa menambah wawasan kita dan juga menambah kepintaran netizen di seluruh Indonesia. Semoga Indonesia tetap maju dan juga Nahdlatul Ulama juga maju dengan presiden yang terpilih. Semoga bisa memajukan Indonesia lebih dan lebih lagi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambas LJ.